Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Kiorana Sausan dari kelas Matematika 2021E dengan NIM 21030214030. Pemirsa yang saya hormati, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Bab pertama yakni pendahuluan. Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, serta sebagai landasan yang mengatur struktur ketatanegaraan dan sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya, seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dalam bahas negara dan ketatanegaraan Indonesia, mengharuskan kita meninjau dan memahami penafsiran, kedudukan, dan peranan Pancasila, pembukaan UUD 1945, dan para pendiri dan pembentuk negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia. Namun, jika dalam suatu pemerintahan terdapat banyak penyimpangan dan kesalahan yang merugikan bangsa Indonesia, itu akan membuat sistem ketatanegaraan Indonesia berantakan dan begitupun dengan bangsanya sendiri. Bagian kedua membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya sama dengan Grundnorm atau norma dasar, Rechtsstaat atau cita hukum, Staatsrecht atau cita negara, Philosophic Grundslag atau dasar filsafat negara. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus menjadi cita hukum atau Rechtsstaat, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Bangsa Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan Pancasila sebagai Weltanschauung atas dasar negara bagi negara bangsanya. Hal ini terbukti dengan adanya sila-sila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang menyebutkan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. Kedudukan tertinggi diduduki oleh Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, dan kedudukan yang paling bawah adalah peraturan daerah. Alasan Pancasila sebagai dasar negara adalah yang pertama, yakni Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa. Ketiga, Pancasila menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya. Keempat, Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan NKRI. Keenam, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Dan ketujuh, Pancasila memberikan jaminan terselenggaranya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya bangsa. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai fondasi bagi pembentukan negara bangsa. Kedua, Pancasila sebagai cita negara dan cita hukum yang berkembang menjadi stats fundamental norm bersifat konstitutif dan regulatif. Ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Keempat, Pancasila menjiwai UUD NRI 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara serta menata kehidupan warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Bagian ketiga membahas mengenai hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Hubungan antara Pancasila dan pembukaan UUD NRI 1945 bersifat timbal balik. Hubungan tersebut bersifat formal dan material. Pancasila tidak dapat terlepas dari pembahasan pembukaan UUD 1945. Hal ini dikarenakan dalam pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan Pancasila yang secara formal diakui sejak ditetapkannya oleh pembentuk negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 memuat asasi bagi kenegaraan dan tidak dapat diubah sebagaimana yang telah diakui, dipertegas, dan dikuatkan oleh MPR. Terdapat 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Yang pertama, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan. Kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Dan keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan formal. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai nama dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Jadi, berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Kedua, bahwa pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu yang pertama, sebagai dasarnya, karena pembukaan UUD 1945 itulah yang memberi faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. Kedua, memasukkan dirinya di dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi. Ketiga, bahwa pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai muqaddimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan hukumnya sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada badang tubuh UUD 1945, bahkan sebagai sumbernya. Keempat, bahwa Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang kelima, bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Hubungan material. Jika kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dan pembukaan UUD 1945, maka secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama adalah dasar filsafat Pancasila dan kemudian pembukaan UUD 1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan UUD 1945, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila dan tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama pembukaan UUD 1945. Jadi, berdasarkan urut-urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Bagian keempat membahas mengenai hubungan pembukaan UUD NRI 1945 dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ada hubungan antara pembukaan dan proklamasi, yaitu isi alinea ketiga dan keempat pembukaan UUD NRI 1945 menjelaskan tentang proses pelaksanaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk menegakkan hak kodrat
dan hak moral setiap bangsa terhadap kesempatan memerdekakan diri dari tekanan bangsa lain. Isi alinea ke-1, ke-2, dan ke-3 pembukaan UUD NRI 1945 memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai bentuk perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moral atau kemerdekaan itu sendiri. Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Makna dan isi dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Adanya pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Proklamator Soekarno-Hatta kepada bangsa Indonesia dan juga kepada dunia luar atau bangsa-bangsa lain di dunia. Tindakan-tindakan dalam rangka pemindahan kekuasaan dari kaum penjajah ke tangan bangsa Indonesia harus segera dilaksanakan. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Pidato Insinyur Soekarno saat setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi. Yang pertama, memberikan penjelasan terhadap dilaksanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu memberikan hak kodrat dan hak moral setiap bangsa akan kemerdekaan. Kedua, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan. Dan yang ketiga, memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur Bagian kelima membahas mengenai hubungan Pancasila dengan pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. UUD NRI 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945, yaitu Persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, dan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tidak lain adalah sila-sila dari Pancasila. Pembukaan UUD NRI 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. Pemirsa yang saya hormati, beberapa contoh penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 berikut ini. Sila pertama, sebelum amandemen termuat pada pasal 9, pasal 29 ayat 1 dan 2. Sesudah amandemen, pasal 28E ayat 1 dan pasal 29. Sila kedua, sebelum amandemen, pasal 26 ayat 1, pasal 27 ayat 1 dan 2, dan pasal 28. Sesudah amandemen, pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan 2, pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28A sampai D, pasal 28F, dan pasal 28J. Sila ketiga, sebelum amandemen, termuat pada pasal 18, pasal 30 ayat 1, pasal 35, pasal 36. Sesudah amandemen, termuat pada pasal 25A, 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 dan sampai 5. Sila keempat, sebelum amandemen termuat pada pasal 1 ayat 1 dan 2, pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 7, pasal 22 dan 27. Sesudah amandemen, pasal 1 ayat 1 dan 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 19, pasal 22C, dan pasal 22E. Sila kelima, sebelum amandemen, pasal 27, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 31, 33, dan 34. Sudah amandemen, pasal 23, pasal 28H, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan 34. Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, termuat pada pasal 29 yang berbunyi, untuk ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pada pasal 28E,
Ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Penjelasan, dalam sila pertama dapat ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Warga negara Indonesia bebas untuk memilih agamanya masing-masing dan beribadah menurut ajaran agamanya. Intinya adalah di Indonesia, kebebasan dalam beragama seharusnya dijamin tanpa paksaan karena menyangkut HAM. Jika terdapat pemaksaan, maka itu sudah melanggar HAM. Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada bab 10A tentang hak asasi manusia dari pasal 28A sampai pasal 28J, penjelasannya, penjabaran kemanusiaan yang adil dan beradab terlihat jelas pada pasal-pasal di atas. Setiap orang berhak untuk hidup dan menjalankan kehidupan yang dimilikinya. Setiap orang berhak untuk berkeluarga, setiap anak berhak untuk berkembang, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan, mendapat pendidikan, tidak mendapatkan siksaan, dan banyak lagi. Semua orang berhak mendapatkan semuanya itu agar terwujud adil dan beradab kemanusiaan di Indonesia. Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia termuat pada pasal 18 ayat 1 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Penjelasan bagian-bagian wilayah administratif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota, di mana setiap daerah ini memiliki kepala pemerintahan yakni gubernur, bupati, dan wali kota. Setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurusi daerahnya masing-masing. Dan pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Penjelasan, bahasa daerah di Indonesia ada banyak sehingga untuk berkomunikasi dengan orang dari daerah lain cukup sulit. Untuk itu, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu yang mempersatukan semua rakyat di Indonesia. Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan bermusyawaratan perwakilan. Termuat pada pasal 1 yang berbunyi ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan segala bentuk musyawarah rakyat dipimpin oleh MPR. Dan pasal 19 yang berbunyi ayat 1, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Ayat 2, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Dan ayat 3, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Penjelasan, adanya ketentuan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum yang maksudkan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat yang secara implisit menjiwai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan ketentuan bahwa seluruh anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Hal itu sesuai dengan paham demokrasi perwakilan yang mendasarkan keberadaannya pada prinsip perwakilan atas dasar pemilihan. Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termuat pada pasal 23 yang berbunyi ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penjelasan, dalam mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah harus memperhatikan kemakmuran rakyat dan rakyat berhak tahu mengenai anggarannya. Dan pasal 34 yang berbunyi ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Penjelasan, anak terlantar dan fakir miskin juga harus terjamin kehidupannya. Negara membuat sistem jaminan sosial seperti jaminan kesehatan untuk yang tidak mampu. Bagian ke-6 membahas mengenai sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan negara Indonesia sebelum amandemen dijelaskan secara terperinci dan sistematis dalam UUD 1945. Sistem pemerintahan negara Indonesia ini dibagi atas 7 yang secara sistematis merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan ini dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Yang pertama, Indonesia ialah negara berdasarkan atas
hukum atau Rechtsstaat. Kedua, sistem konstitusional. Ketiga, kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat. Keempat, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di samping MPR dan DPR. Kelima, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Keenam, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Dan yang ketujuh, lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Materi ini diambil dari buku Pendidikan Pancasila oleh tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun terbit 2019. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.